Masih ingat orang ini? Orang ini nih. KPK resmi menahan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto sebagai tersangka kasus korupsi. KPK menduga Eko memanfaatkan jabatannya di Bea Cukai untuk menerima gratifikasi dari para pengusaha impor atau importer maupun pengusaha pengurusan jasa kepabeanan. Untuk kebutuhan penyidikan, penyidik melakukan penahanan tersangka Eko untuk 20 hari ke depan. Mulai hari ini, kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di kantornya Jumat 8 Desember 2023. Hari ini Komisi Anti Rasuah memang memanggil Eko untuk diperiksa sebagai tersangka. Setelah menjalani pemeriksaan selama beberapa jam di ruangan pemeriksaan, penyidik lantas memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Eko. Eko bakal mendekam di rumah tahanan KPK selama 20 hari pertama sejak Jumat tanggal 8 Desember 2023. Masuk Pak Eko. Sebelumnya KPK menetapkan Eko sebagai tersangka dalam beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka ini bermula dari temuan kepemilikan harta janggal di LHKPN Eko. Sebelum menetapkan Eko menjadi tersangka, tim penyidik telah menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta Utara, Tangerang Selatan, dan Depok. Salah satu yang digeledah adalah rumah Eko Darmanto. Dari penggeledahan itu, penyidik mengamankan beberapa motor dan mobil dari berbagai merek terkenal dan mewah. Penyidik juga menyita beberapa tas mewah dan dokumen yang diduga kuat memiliki hubungan dengan perkara yang tengah disidik KPK. Ke depan, dimulai pada hari ini, tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 27 Desember 2023 di rutan KPK. Adapun konstruksi perkaranya, diduga ED dalam jabatan dan kapasitasnya selaku penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS pada Dirjen Bea Cukai Kemenkyu RI yang dimulai tahun 2007, kurun waktu 2007 sampai dengan 2023. Jadi tempusnya 2007 sampai dengan 2023. ED sempat menduduki beberapa jabatan strategis, diantaranya Kepala Bidang Penindakan, Pengawasan, Pelayanan Bea dan Cukai, Kantor Bea dan Cukai, Jakarta Timur, Jawa Timur 1 di Surabaya, dan Kepala Sub Direktorat Manajemen Risiko, Direktorat Informasi Kepabeanan, dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai. Dengan jabatannya tersebut, ED kemudian memanfaatkan dan memaksimalkan kewenangannya untuk menerima gratifikasi dari para pengusaha impor maupun pengusaha pengurusan jasa kepabeanan PPJK, hingga dari pengusaha barang kena cukai. Tahun 2009 dimulai penerimaan aliran uang sebagai gratifikasi oleh ED melalui transfer rekening bank dengan menggunakan nama dari keluarga intinya dan berbagai perusahaan yang terafiliasi dengan ED. Penerimaan gratifikasi ini berlangsung hingga tahun 2003, jadi hingga terakhir sampai dengan awal tahun ini ya. Untuk perusahaan yang terafiliasi dengan ED diantaranya bergerak di bidang jual beli motor besar dan mobil antik, serta yang bergerak di bidang konstruksi dan pengadaan sarana pendukung jalan tol. Menjadi bukti permulaan awal gratifikasi yang diterima ED sejumlah 18 miliar, dan KPK terus terbuka untuk menelusuri dan mendalami aliran uangnya, termasuk pula adanya perbuatan pidana lain. Jadi selain follow the money, kita juga terus mencari apakah di dalam perjalanannya atau penanganan perkaranya nanti ditemukan perkara-perkara atau peristiwa-peristiwa pidana lainnya, tentu kita akan dalami. Atas penerimaan berbagai gratifikasi tersebut, ED tidak pernah melaporkan kepada KPK pada kesempatan pertama setelah menerima gratifikasi dalam waktu 30 hari kerja. Eko ini yang dulu flexing, sekarang menjadi tersangka KPK. Apakah pemerasan terhadap barang-barang import ada yang punyanya TKI? Wallahu a'lam bishawab.